Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga Allah senantiasa melindungi, meridhoi serta memberkahi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Pada seri tajwid kali ini kita akan membahas tentang pengertian tajwid, apa itu tajwid, kemudian sejarah singkat tentang ilmu tajwid, hukum mempelajari ilmu tajwid, serta tujuan kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid merupakan atau tajwid merupakan bentuk masdar yang berakar dari fi'il madi jawwada yang berarti membaguskan. Sedangkan menurut istilah, ilmu tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara melafalkan huruf yang benar dan dibenarkan, baik berkaitan dengan sifat, mad, dan sebagainya. Misalnya tarkik, tafhim, dan selain keduanya. Jadi ilmu tajwid itu adalah ilmu yang dapat membantu kita mengetahui bagaimana cara melafalkan atau membaca Al-Quran yang baik dan benar, baik itu dari sifat, mad, makhraj, dan sebagainya. Contohnya tarkiknya, tafhimnya, atau hukum nun matinya, dan sebagainya. Beralih ke sejarah singkat ilmu tauhid. Secara substansi dan pengamalan, hakikat ilmu tajwid sudah dipraktekkan sejak awal-awal Al-Quran diturunkan, yakni sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Muzammil, "Rattilil Qur'ana tartila," dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Al-Muzammil ayat keempat. Ali ibnu Abi Thalib karamallahu wajhah ditanya tentang maksud ayat di atas. Beliau berkata, tartil adalah membaguskan makharijul huruf dan mengetahui waqaf. Sedang penyebutan tajwid sebagai disiplin ilmu baru muncul beberapa tahun kemudian. Lalu, sejak kapan ilmu tajwid resmi disebut sebagai ilmu yang spesifik? Mengenai hal ini, para ulama menyimpulkan bahwa tajwid mulai dikenal sejak era Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Waktu itu terjadi pembukuan mushaf Utsmani untuk menghindari salah baca, karena pada waktu itu Al-Quran belum ada titik dan baris harkatnya seperti sekarang ini. Upaya pembukuan Al-Quran ini disepuhi oleh dua orang ahli dalam Al-Quran, yakni Abu Aswad Al-Duwali dan Al-Khali bin Ahmad Al-Farhidi. Kemudian pada abad-abad berikutnya, ilmu tajwid mulai dibukukan secara sistematis oleh para ulama-ulama di setiap masanya. Pada abad ketiga Hijriah, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam menulis kitab tajwid yang diberi nama Kitab Al-Qiraah. Inilah yang ditengarai sebagai kitab pertama dalam bidang ilmu tajwid. Kemudian pada abad keempat, seorang ulama yang bernama Al-Hafiz Abu Bakar bin Mujahid Al-Baghdadi, beliau wafat pada 324 Hijriah. Ia menulis kitab tajwid yang berisi tentang bacaan 7 qiraah atau yang kita biasa sebut qiraah sab'ah.
Nah, memasuki abad kelima Hijriah, ada Al-Hafiz Al-Imam Abu Amr Uthman Ibnu Sa'id Ad-Dani yang mengarang kitab At-Taisir. Kitab ini berisi tentang qiraah sab'ah yang menjadi sandaran para ahli Al-Quran. Kemudian, memasuki abad ke-6 Hijriah, tampil seorang ulama yang menjadi rujukan tokoh-tokoh yang sejaman dengannya maupun setelahnya, yakni Abu Qasim Ibnu Fairah Al-Andalusi. Beliau wafat pada tahun 590 Hijriah. Ia mengarang kitab tajwid yang berjudul Hirjul Amani wa Wajhut Tahani. Kemudian setelah itu, banyak para ulama yang menekuni bidang ilmu tajwid di setiap masanya. Hingga kemudian yang paling dikenal dan banyak dipelajari di Indonesia adalah kitab At-Tahmid dan Nazom Tajwid yang populer dengan nama Matan Al-Jazariyah karya Imam Muhammad Ibnu Jaziri Asy-Syafi'i. Nah, demikian sejarah singkat tentang perjalanan ilmu tajwid. Bagaimana ilmu tajwid ini dijadikan sebagai sebuah disiplin ilmu. Sedangkan pada saat awal-awal Al-Quran diturunkan, Rasulullah sendiri yang memberikan pengajaran atau pelajaran terhadap ilmu tajwid, meski pada saat itu belum ada atau belum dijadikannya ilmu tajwid itu sebagai disiplin ilmu. Lalu, bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid? Hukum mempelajari ilmu tajwid itu dibagi menjadi dua bagian, yakni fardu kifayah serta fardu ain. Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid sebagai disiplin ilmu adalah fardu kifayah atau merupakan kewajiban yang kolektif. Artinya, mempelajari ilmu tajwid secara mendalam tidak diharuskan bagi setiap orang, tetapi cukup diwakili oleh satu atau beberapa orang saja. Namun, jika dalam suatu kaum tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu tajwid, maka berdosalah seluruh kaum tersebut. Sedangkan hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan aturan tajwid adalah fardu ain atau merupakan kewajiban pribadi masing-masing. Karena apabila seseorang membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan ilmu tajwid, hukumnya adalah berdosa. Lalu, apa tujuan mempelajari ilmu tajwid? Atau kenapa sih kita harus mempelajari ilmu tajwid? Sebagai disiplin ilmu, tajwid mempunyai tujuan tersendiri. Sedangkan tujuannya mengacu pada pengertian tajwid itu sendiri, yakni membaguskan atau dalam istilah ilmu yang dapat mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, di sini kita membagi tujuan mempelajari ilmu tajwid menjadi 3 bagian. Yang pertama, agar pembaca dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar yang disesuaikan dengan makhraj dan sifatnya. Yang kedua, agar dapat memelihara kemurnian bacaan Al-Quran melalui tata cara membaca Al-Quran, sama dengan bacaan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mengingat bacaan Al-Quran itu bersifat tankifi, yakni mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Yang ketiga, menjaga lisan pembaca agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran yang mengakibatkan terjerumusnya pembaca dalam perbuatan dosa. Nah, 3 poin tersebut adalah beberapa tujuan kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid. Alhamdulillah,
kita telah membahas tentang pengertian, kemudian secara singkat hukum mempelajari ilmu tajwid, serta tujuan-tujuan kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid. Semoga pembahasan kali ini meskipun singkat dapat bermanfaat bagi para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.